Lingkungan hidup adalah kesatuan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Komponen penyusun lingkungan hidup itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan abiotik itu adalah udara, cahaya, tanah, air, suhu, kelembaban, curah hujan, mineral, ya, dan banyak lainnya. Nah, sekarang kapan lingkungan hidup itu disebut seimbang, ya? Keseimbangan lingkungan itu adalah keadaan ketika terjadi keseimbangan antara jumlah energi yang masuk dan keluar, bahan makanan yang terbentuk dan yang digunakan, serta keseimbangan antara komponen abiotik dan biotiknya. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya, sedangkan daya lenting lingkungan itu kemampuan lingkungan untuk kembali ke keseimbangan lingkungannya. Lalu, apa yang terjadi apabila terjadi pertambahan penduduk yang pesat? Maka akan berkurangnya sumber daya alam dan daya dukung lingkungan menjadi menurun. Nah, permasalahan yang timbul akibat terjadinya kepadatan penduduk itu adalah berkurangnya ketersediaan bahan pangan, berkurangnya ketersediaan lahan sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam, menurunnya kualitas air dan udara, peningkatan penyakit menular, dan peningkatan angka pengangguran dan kriminalitas. Nah, menurunnya kualitas air dan udara ini kita rangkum dalam proses pencemaran lingkungan. Baik, untuk yang pertama kita cari tahu dulu nih apa itu pencemaran. Nah, jadi berikut adalah gambar ya masuknya zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sebagai akibat aktivitas manusia dalam jumlah yang besar dan merugikan. Lingkungannya gimana ya? Kurang baik kalau seperti ini ya. Jadi pohonnya tumbang, kemudian tidak ada daun-daunnya, sampahnya banyak, ini kurang bagus untuk kehidupan kita. Nah, ini adalah definisi dari pencemaran lingkungan. Baik, berikutnya kita akan lihat bahan atau penyebab dari pencemaran ini ya. Jadi zat penyebab pencemar adalah polutan. Jumlahnya di atas ambang toleransi lingkungan, berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, dan juga bersifat toksik dan merugikan bagi makhluk hidup. Jadi inilah 3 yang disebut dengan zat penyebab pencemar atau polutan. Nah, baik, berikutnya kita akan lihat jenis-jenis pencemaran menurut sifat bahan pencemarnya. Kalau pencemaran kimia berarti pencemarannya oleh bahan zat kimia. Kalau biologi itu oleh organisme, dan fisik oleh benda cair, padat, dan juga gas ya. Nah, kita lihat contohnya adalah biomagnifikasi. Jadi bahan pencemar itu dapat menyebar mengikuti rantai makanan. Biomagnifikasi ini adalah meningkatnya akumulasi suatu zat pada organisme yang menempati tingkat trofik tertinggi. Contohnya adalah penggunaan pestisida atau DDT atau diphenyl trichloroethana. Nah, jadi dimulai dari yang pertama, pupuk kimia atau DDT ini ya diberikan kepada fitoplankton. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton dan dimakan lagi oleh ikan kecil, dimakan lagi oleh ikan besar pemakan ikan kecil, dan akhirnya dimakan oleh burung pemakan ikan besar. Nah, kalau ditanya di mana jumlah akumulasi terbesar ya si pupuk kimia ini, maka jawabannya adalah di si konsumen tingkat tinggi yang pastinya, berarti paling banyak jumlahnya itu pada burung ya yang memakan ikan besar. Ini adalah ilustrasi ya ketika fitoplankton ini diberikan pupuk kimia DDT ya, kemudian dimakan oleh fitoplankton, dan fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil ya, lanjut dimakan oleh ikan besar, dan itulah yang terkena dampak paling banyak ya untuk akumulasi DDT-nya. Nah, jadi pencemaran itu adalah air, tanah, udara, dan juga suara. Kita lihat yang pertama, ini adalah pencemaran udara atau polusi udara. Nah, jadi gimana nih kalau anak-anak, orang tua kita kena yang namanya polusi udara ya, jadi sangat berbahaya. Jadi pencemaran udara itu adalah terjadinya penurunan mutu udara hingga ke tingkat tertentu. Ada bahan-bahan atau zat kimia yang berperan di sini, yaitu ada CO2, NO2, CFC, dan juga CO2. Nah, menurut pengertiannya di sini ya, ada beberapa gas penyebab pencemaran udara. Yang pertama adalah karbon monoksida yang mengganggu sistem pernapasan, karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadilah global warming atau dampaknya adalah perubahan iklim secara global, kemudian kekeringan, mencairnya es di kutub sehingga naiknya permukaan air laut. Kemudian ada lagi sulfur oksigen ya yang bereaksi dengan uap air sehingga menghasilkan hujan asam yang dampaknya itu bisa menyebabkan kematian kepada hewan dan juga tumbuhan, dan bisa merusak bangunan, kayu, dan juga besi. Baik, kita lihat berikutnya. Ini ada sinar matahari itu
akan diserap ya sebagian oleh bumi, kemudian sebagian lagi dipantulkan kembali ke atmosfer. Kemudian panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer ya. Nah, dan panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh gas rumah kaca untuk memanaskan bumi. Nah, maka dari itu suhu permukaan bumi dan troposfer itu meningkat ya. Nah, jadi inilah seperti efek rumah kaca ya. Jadi gas-gas rumah kaca seperti CO2 terutama ya, ini bisa menjadi penghalang ya. Oke, baiklah, yang berikutnya adalah gas pencemar udara yang lain, yaitu adalah CFC ya, klorofluorokarbon atau gas freon, yang merupakan bahan pengembang busa, pendingin lemari es dan juga AC, serta bahan penyemprot hairspray dan parfum. Nah, di atmosfer ya, CFC ini bereaksi dengan lapisan ozon sehingga membentuk lubang pada ozon ya. Nah, jadi ini untuk pengaruh dari CFC. Ya, berikutnya kita lihat ya usaha pengendalian pencemaran udara ya. Jadi yang pertama adalah dengan cara mengendalikan emisi buangan gas ya, kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar bersulfur tinggi, dan mengurangi penggunaan alat rumah tangga yang mengandung CFC, mencegah terjadinya kebakaran hutan dan memelihara hutan tropis dan menanam tumbuhan di sekitar rumah. Nah, untuk pencemaran tanah, sumbernya adalah limbah rumah tangga, sampahan organik, dan limbah pertanian dan juga industri. Dampak pencemaran tanah adalah berkurangnya kesuburan tanah dan penumpukan sampah. Untuk pengendaliannya dengan cara membuang sampah pada tempatnya, pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik dibuat juga pupuk kompos ya. Nah, untuk pencemaran suara, sumbernya itu adalah suara bising yang disebabkan oleh suara mesin pabrik, mesin penggilingan padi, mesin las, pesawat ya, kendaraan bermotor yang berlalu lalang, dan suara kereta api. Nah, untuk percakapan normal tuh 40 desibel ya. Untuk keributan 80 desibel, suara kereta api 95 desibel, pesawat jet lepas landas 150 desibel. Dampaknya ya mengganggu pendengaran yang pasti ya, dan berbagai keluhan pada tubuh kita, misalnya pusing, mual, jantung berdebar-debar, sulit tidur, dan naiknya tekanan darah. Terus ada yang namanya pengendalian dari pencemaran suara ini. Kita lihat bagaimana atau apa saja usaha pengendaliannya. Baik, untuk usaha pengendalian pencemaran suara, yang pertama itu adalah dengan cara mengendalikan kebisingan pada sumbernya, membuat peraturan tentang pelarangan pendirian pabrik dan bandara di sekitar pemukiman penduduk, menanam pohon, membuat ruangan kedap suara, dan tidak membunyikan alat musik dengan sangat kencang ya. Jadi itulah pengendaliannya. Berikutnya adalah pencemaran air. Pencemaran air ini ada 3 contohnya: limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian ya. Kemudian ada juga eutrofikasi, yaitu limbah deterjen dan penggunaan pupuk kimia berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu perairan yang alirannya lambat dan banyak polutan sehingga menjadi subur, mengakibatkan pertumbuhan alga dan eceng gondok tumbuh pesat ya. Jadi nutrisi di air itu bertambah oleh limbah deterjen ya. Namun kalau terlalu banyak tanaman di lingkungan ini, maka akan menghambat untuk masuknya sinar matahari ya. Yang berikut ini adalah parameter pencemaran air ya. Jadi kualitas air itu bisa dilihat dari fisiknya, yaitu bau, rasa, warna, suhu, dan kekeruhan. Untuk biologisnya itu keberadaan bakteri patogen seperti Escherichia coli, cacing planaria hidup di air yang jernih dan sensitif pencemaran ya, eceng gondok, paku sampan, gulma, dan alga. Ya, inilah contohnya ya, seperti eceng gondok, teratai, dan juga paku sampan. Nah, untuk parameter pencemaran air dilihat dari dissolved oksigen atau oksigen terlarutnya, jumlah kandungan oksigen di dalam air ya, miligram per liter. DO dapat digunakan sebagai indikasi seberapa besar jumlah pengotoran limbah. Semakin tinggi DO, maka semakin kecil tingkat pencemarannya. Nah, jadi ini untuk yang pertama ya, parameter pencemaran air. Untuk yang kedua adalah BOD, biological oxygen demand, jumlah oksigen miligram per liter yang dibutuhkan oleh mikroba untuk menguraikan bahan organik yang dapat diuraikan secara biologis atau biodegradable. Semakin banyak limbah organik, maka semakin banyak mikroba yang membutuhkan oksigen dan semakin tinggi BOD-nya. Sedangkan COD itu adalah chemical oxygen demand, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses oksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang biodegradable maupun yang non biodegradable. Itu untuk COD ya. Nah, berikutnya adalah dampak pencemaran air. Yang pertama pasti menurunnya kualitas air ya. Yang kedua mengganggu kesehatan. Misalnya oleh Vibrio cholera ya, penyebab kolera, kemudian Escherichia coli penyebab diare, Salmonella typhosa penyebab tipus, dan Entamuba histolica ya penyebab disentri amuba. Nah, kemudian ada juga mengganggu pemandangan dan penciuman, dan juga penurunan populasi organisme air dan sampah yang menyumbat saluran air sehingga dapat menyebabkan banjir. Nah, jadi inilah dampak dari pencemaran air ya. Semoga kita bisa mengurangi sampah-sampah kita sendiri, minimal di lingkungan terdekat kita ya. Nah, berikutnya kita lihat juga
pengendalian pencemaran air. Maka usahanya adalah tidak membuang sampah di sembarang tempat, baik itu di parit maupun di sungai, membuat instalasi pengolahan limbah cair dan tidak membuang atau menggunakan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan. Ya baik, sekian dulu ya. Jadi jaga bumi kita dengan cara reduce, reuse, dan recycle ya. Jadi kita bisa membuat bumi kita menjadi lebih bersih lagi, lebih indah lagi, dan lebih sehat ya. Itu dulu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.